Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Apakah kalian sehat? Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa belajar bersama-sama di sekolah kita. Alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar mengenal Allah dan Rasul. Anak-anakku semua, kalian pasti sudah tahu siapa itu Allah, siapa itu Rasul. Allah adalah nama yang digunakan oleh umat Islam untuk merujuk kepada Tuhan yang satu dan maha kuasa dalam agama Islam. Allah adalah pencipta alam semesta dan pemelihara segala sesuatu. Umat Islam menyembah Allah dan mengikuti ajarannya sebagaimana yang terdapat dalam kitab suci mereka, yaitu Al-Quran. Dan yang kedua, anak-anakku, yaitu Rasul. Kalian pasti tahu siapa itu Rasul. Rasul adalah sebutan untuk para utusan atau nabi yang diutus oleh Allah dalam agama Islam untuk menyampaikan ajarannya kepada manusia. Rasul-rasul yang paling terkenal dalam Islam adalah Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai rasul terakhir, juga rasul-rasul lain seperti Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan banyak lagi yang semuanya memiliki peran dalam menyampaikan ajaran Allah kepada umat manusia. Selanjutnya di sini kita akan membahas kisah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama yaitu kelahiran dan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita akan membahas yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama lengkapnya adalah Nabi Muhammad bin Abdullah. Beliau lahir dalam suku Quraisy dari keluarga Hashim. Ibunya adalah Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Beliau meninggal sebelum kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua yaitu kenabiannya. Rasulullah menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril di Gua Hiro pada usia 40 tahun. Terus yang ketiga, dakwah dan perlawanan. Rasulullah SAW mulai berdakwah menyampaikan ajaran agama Islam kepada masyarakat Mekah meskipun menghadapi perlawanan dari kaum Quraisy yang memusuhi ajaran tauhid. Kemudian yang keempat yaitu hijrah ke Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Rasulullah dan para pengikutnya hijrah ke Madinah untuk menghindari persekusi di Mekah. Tahun ini menjadi titik awal dalam perluasan agama Islam. Kemudian selanjutnya perang dan penaklukan. Rasulullah dan para sahabatnya menghadapi berbagai pertempuran melawan musuh-musuh Islam termasuk pertempuran Badar, Uhud, dan Khandaq. Pada tahun 630 Masehi, Rasulullah kembali ke Mekah dalam kemenangan dan membuka kota itu untuk Islam. Selanjutnya, penyampaian pesan Islam. Selama masa hidupnya, Rasulullah SAW menyampaikan banyak ajaran Islam, termasuk Al-Quran dan Sunnah, tindakan dan perkataan beliau. Kemudian yang terakhir yaitu wafatnya Rasulullah. Rasulullah SAW wafat pada tahun 632 Masehi di Madinah pada usia 63 tahun. Beliau dikenal sebagai rahmatan lil alamin atau penyayang bagi semesta alam. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah adalah atribut-atribut atau karakteristik yang digunakan dalam Islam untuk mendeskripsikan sifat-sifat Allah yang Maha Esa.
Sifat-sifat Allah ini dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Beberapa sifat-sifat Allah yang paling umum disebutkan dalam agama Islam. Sifat-sifat Allah yang pertama Al-Ahad, Allah Maha Esa. Yang kedua Al-Qadir, Allah Maha Kuasa. Yang ketiga Al-Alim, Allah Maha Tahu. Yang keempat Al-Hayy, Allah Maha Hidup. Yang kelima Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Selanjutnya Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana. As-Sami, Maha Mendengar. Al-Wadud, Maha Penyayang. Al-Karim, Maha Pemurah. Al-Qudus, Maha Suci. Dan yang terakhir Al-Adil, Allah Maha Adil. Materi selanjutnya hubungan manusia dan Allah. Hubungan manusia dan Allah adalah aspek penting dalam banyak keyakinan agama. Ini bisa bervariasi tergantung pada agama dan keyakinan masing-masing. Tetapi beberapa aspek umum dalam hubungan ini melibatkan ibadah, doa, dan pengabdian dan pencarian makna dalam hidup. Keyakinan tergantung bagaimana manusia berinteraksi dengan Allah dapat memengaruhi cara individu menjalani kehidupan sehari-hari dan pengambilan keputusan mereka. Jadi anak-anak, inilah materi kita pada hari ini. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berkumpul lagi membahas materi-materi yang belum kita pelajari. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.